sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Thumma ila jami'il anbiya was salim wa alaikum rabbi. Thumma ila jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal hadithin wal qurra wal fasi was sufyan hakim wa awliya'il kauni ajmain. Sunnillahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila awliya'i tis'ah wa ila jami'il musannifin khususan ila dal muallif Syekh Ibn Ruslan wa ila al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha lat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Zebat dulu ya. Wa sunanus siwaku thumma basmillah waghsil yadaika qabla an tudakhila inan wa madmid wa tashik wa ammimi ar-rasa wabda'u minal muqaddami. Wa sunanu tawi pira-pira sunate wudu. Wa sunanu tawi pira-pira sunai wudu. As-siwaku iku siwak. As-siwaku iku siwak. Summa basmillah mongko kari-kari maca basmalah. Summa basmillah mongko kari-kari maca bismillahirrahmanirrahim. Waghsilan masuwa sira. Waghsilan masuwa sira. Yadaika ing tangan loro sira. Yadaika ing tangan loro sira. Qabla an tudakhila ing dalam sadurunge yen to manjingaken sira. Qabla an tudakhila ing dalam sadurunge yen to manjingaken sira. Manjingaken inan, maksudnya inaan. Inan ing wadah. Inan ing wadah. Wa madmid lan kekemuwa sira lan kumura sira. Wa madmid lan kekemu sira wan tasyik lan istinsyaka sira lan nyesep banyu irung sira. Wastansyik lan nyesep banyu irung sira. Wa ammimi lan ngeratakno sira. Lan ngeratakno sira ar-ra'sa ing sirah. Wabda lan ngawitono sira hu ing ar-ra'sa. Wabda hulan ngawitono sira hu ing ar-ra'sa minal muqaddami saking ngarep. Wabda lan ngawitono sira hu
ing ar-ra'sa minal muqaddami saking ngarep. Wa masu udhnin batinan wa dhahira walisoma khaini bima in akhara. Wa masu udhnin lan ngusap kuping lan ngusap telinga batinan ing dalam jerone wa dhahiran lan jabone. Wa masu udhnin lan ngusap kuping batinan ing dalam jerone wa dhahiran lan jabone. Walis sama khaini lan ngusap linglingan kuping loro. Lan maring ngusap linglingan kuping loro. Lobang telinga. Ngusap bimain kelawan banyu akhara kang weneh. Bimain kelawan banyu akhara kang weneh. Wa khallilan asabi al yadaini walihyatal kasata war rijlaini. Wa khallilan lan nyelat-nyelatono sira. Wa khallilan lan nyelat-nyelatono sira. Asabi al yadaini ing pira-pira drijine tangan loro. Asabi al yadaini ing pira-pira drijine tangan loro. Walihyatalan dan jenggot. Walihyatalan jenggot al-kasata kang ketel, kang tebel. Al-kasata kang ketel. Warijlaini atafnya ke asabi al yadaini wa asabi ar rijlaini. War rijlaini lan driji sikil loro. War rijlaini lan driji sikil loro. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bait ini menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya wudu. Jadi dalam bab wudu sebelumnya dijelaskan yang pertama disinggung adalah apa? Suatu yang mewajibkan wudu atau di kitab lain biasanya disebut dengan nawaqidul wudu. Kalau di sini disebut dengan mujibul wudu. Nawaqidul wudu atau mujibul wudu ada berapa? Ada 4. Kemudian beralih ke fardunya wudu ada 6. Kemudian ada syaratnya wudu ada berapa? Ada 5. Sekarang sunnah-sunnahnya wudu. Sunnahnya wudu ada berapa? Ada yang tahu? Sunnah-sunnahnya wudu ada banyak. Nggak disebutkan di kitab jumlahnya berapa karena memang dari banyaknya. Tapi sebagian ulama menyebutkan ini sunnatul wudu katsirah aw sholaha ba'duhum. Sebagian ulama ada sampai menghitung ila sab'in sampai ada 70. Sunnah-sunnahnya wudu itu banyak sampai ulama menghitungnya itu mencapai 70. Ya kalau kita pengen tahu ya cari kitab-kitab yang besar. Kitab yang kita pelajari coba dihitung ada berapa wudu sunnahnya. Ini hanya sebagian ulama, bisa lebih. Cuma kita enggak tahu. Yang penting di situ katsirah. Yang pertama adalah as-siwak. Sunatnya wudu adalah siwak. Summa basmilah. Kemudian membaca basmalah. Atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Disiwakan. Kalau punya siwak, siwakan. Di siwak ini termasuk sunnah Rasul yang mungkin mulai punah. Mulai jarang digunakan. Kalau memang tidak punya siwak, saya yang biasa sering, yang mungkin nggak punya, mungkin sikat gigi. Ya udah, setiap mau wudu pakai sikat gigi, tidak apa-apa. Diniati siwak, bisa jadi sikat gigi itu siwak. Jarang orang setiap wudu mau pakai sikat gigi ya.
Paling biasanya sikat gigi kalau mandi atau mungkin kalau bangun tidur. Ya. Kalau siwak itu bisa dibawa kapan aja. Hanya bagi guru saya itu punya siwak itu tidak cukup satu, punya banyak. Jadi di gamisnya atau di jubahnya ada siwak. Jadi ketika sholat sudah punya siwak. Di pakaian ketika belajar ada siwaknya. Ketika sebelum belajar siwakan. Di kamar mandi ada siwaknya. Ketika wudhu lihat siwak pasti siwakan. Di tempat tidur di sampingnya disediakan siwak. Bangun tidur sebelum tidur siwakan. Itu apa tujuannya? Mengingatkan. Kalau kita cuma punya siwak satu dipakai dibajuin misalnya. Ketinggalan ketika keluar tidak ada ya, tidak siwakan. Kalau kita siwaknya itu sedia nyetok di setiap tempat, misalnya, tempat tidur ada, kalau punya kamar pribadi, di tempat kamar mandi ada, di tempat belajar misal punya tempat belajar khusus ada, di musola ada misal untuk sholat. Artinya apa? Ketika setiap waktu-waktu yang disunatkan untuk bersiwak itu bisa bersiwakan. Kenapa? Karena kelihatan siwaknya. Kalau nggak kelihatan lupa. Kalau kelihatan ketika mau sholat, misal ada punya tempat khusus, kelihatan siwakan dulu. Mau tidur di sampingnya ada siwak, misal. Kelihatan siwakan dulu. Bangun tidur, yang pertama dicari bukan HP. Zaman sekarang pasti kan, bangun tidur lihat HP, lihat notifikasi dulu. Apa aja yang masuk, ya kan? Kalau dirubah, mumpung samain lagi nggak bawa HP. Kalau sudah pulangan pasti itu. Sebelum tidur HP, bangun tidur yang dilihat pertama HP. Ini Pak, pertama sebelum tidur siwak. Bangun tidur siwak. Jadi kesunatan yang diniati idkhalus surur ke Rasulullah. Membahagiakan Rasulullah. Pahalanya besar kalau sampai idkhalus surur itu. Jangankan ke Rasulullah, idkhalus surur ke sesama muslim itu pahalanya besar. Apalagi ke Rasulullah. Kenapa? Rasulullah ini laula syukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Katanya Rasulullah. Seandainya tidak memberatkan pada umatku, saya perintahkan untuk siwak setiap sholat, setiap wudhu. Tapi karena Rasulullah kasihan ke umatnya. Coba kalau seandainya Rasulullah nggak punya syafaqah, nggak kasihan, sulit kita. Setiap sholat harus siwakan. Setiap wudhu harus siwakan. Makanya Rasulullah cuma mensunahkan siwak ketika sholat atau wudhu. Kenapa? Karena laula anasyukko. Karena khawatir memberatkan kepada umatnya. Kita ini sama Rasulullah berhutang budi banyak. Coba kalau enggak karena Rasulullah, kita sholat sehari bukan 5 waktu, lebih 50. Tapi karena Rasulullah yang melalui diberi saran dari Nabi Musa yang asalnya 50, maka jadi 5 waktu. Makanya kita perlu membahagiakan Rasulullah. Sering-sering sholawat kepada Rasulullah. Sering-sering melakukan sunnah-sunnah Rasulullah dengan diniati idkhalus surur. Karena Rasulullah tahu, melihat ke umatnya. Tsumma basmilah, kemudian membaca bismillah. Ini menurut pendapat Imam Ghazali adalah taqdimus siwak al-basmalah. Siwakan dulu, kemudian baca bismillah. Makanya di sini pakai as-siwaku tsumma basmilah. Siwak dulu, baru kemudian baca bismillah. Ini menurut Imam Musannaf Syekh Ibnu Ruslan ini mengikuti pendapatnya Imam Al-Ghazali. Tapi wal mu'tamad, pendapat yang kuat, anna awal sunan at-tasmiyah makrunatan bin niyam awasdikafen tsumma siwakan. Kalau pendapat yang kuat, yang mu'tamad ini yang pertama dilakukan atau sunnahan yang pertama adalah membaca bismillah dulu bersamaan dengan membasuh kafen, telapak tangan. Jadi ketika kesunatan pertama bismillahirrahmanirrahim sampai tangannya dibasuh. Ini sunnah. Kemudian siwakan. Setelah siwakan sunat matmadhah. Apa? Kumur. Tsumal istinsyak, memasukkan air ke dalam lubang hidung. Ini sunnah juga. Waghsil yadaika, ini waghsil dan basuhlah yadaika, kedua tanganmu, qabla an tudakhila, sebelum engkau memasukkan inan ke wadah. Jadi di sini ketika kita mau masukkan kedua tangan ke wadah, ada wadah, maka dibasuh dulu tangannya. Karena ada hadis, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis
yadahu fil ina hatta yaghsila salasan. Fa innahu la yadri aina batat yadu. Jadi ketika bangun tidur ya, jangan langsung tangannya dimasukkan ke wadah, kecuali kalau besar bakula. Ini kalau kecil jangan dimasukkan wadah dulu. Tapi dibasuh 3 kali baru masukkan ke wadah. Kenapa? Nah, karena la yadri, kita ini enggak tahu tangan kita ketika tidur di mana. Ketika bangun enggak tahu tangan kita kena najis atau gimana. Jadi ketika bangun tidur jangan dimasukkan langsung ke wadah, tapi dibasuh 3 kali kemudian baru dimasukkan. Ini sunnah juga. Wa madmid, dan juga sunnahnya wudu adalah apa? Berkumur. Berkumur itu apa? Wusul ma'il fam. Yang penting air itu bisa sampai ke ke mulut. Jadi masukkan air ke mulut, ini namanya madmadah. Sekalipun enggak dikeluarkan. Jadi misalnya masukkan kumur langsung ditelan misal. Nah, di sini tetap dapat ke sunnah. Jadi kumur, setelah kumur diminum misalnya, tetap dapat sunnah. Tapi kalau dikeluarkan, nah ini dapat sunnah lagi. Di sunnah dimasukkan ke mulut, sunnah dikeluarkan. Kalau salah satunya dimasukkan toh, nah dikeluarkan ya dapat 1 sunnah. Wan tasyik, dan juga istinsyak. Istinsyak ini memasukkan air ke dalam hidung. Ini ngambil air sampean ya. Dihirup pakai hidung. Kalau enggak biasa itu agak sakit emang. Tapi kalau terbiasa enggak, biasa. Itu utama nyoba masih kecil sakit ini. Kalau biasa, kalau sampean dibiasakan enggak sakit. Dan kalau sudah dibiasakan meninggalkan itu enggak enak. Jadi, pasti ada yang kurang gitu. Jadi kalau sudah biasa ditinggal terus. Ya, sering saya contohkan seperti sampean mengusap telinga. Kedua telinga ini fardu apa sunnah? Sunnah. Tapi coba lihat, hampir semua orang itu ketika wudu pasti mengusap kedua telinga. Kenapa? Karena diajarkan sedini mungkin oleh orang tua mengusap telinga. Orang tuanya ngajarkan ke anaknya, anaknya ngajarkan lagi. Terus, jadi akhirnya itu sudah sunnah yang sudah kayak mendarah daging. Gitu. Coba seandainya sunnah yang lain seperti itu. Ketika baru mengajarkan anak umur 6 tahun, baru belajar wudu, diajarkan kumur, diajarkan siwakan. Insya Allah sampai besar nggak enak mau ninggalkan kumur. Sama seperti nggak enak ninggalkan masul udhunain. Wa ammim ar-ra'sah. Dan juga sunnah meratakan kepala. Bil masyi, jadi tentunya dengan mengusap. Karena fardunya apa? Fardunya wudu apa? Mengusap ba'dir roksi sebagian. Jadi kalau wudu cukup kena kepala dikit, 1 rambut sudah cukup. Tapi yang sunnah ini diratakan. Jadi air diratakan ke seluruh kepala. Ini sunnah. Ini juga banyak yang enggak ngerjakan, banyak yang meninggalkan sunnah itu dilakukan. Wabdahu minal muqaddami, dan sunnah dimulai dari depan. Jadi dari depan sini. Jadi sampean ambil tangan, ini yang apa? Yang sunnah ini ala kaifiatin, dengan cara apapun, amen. Langsung dimasukkan gini, dari pinggir, dari kanan, dari belakang sunnah. Tapi yang lebih afdol lagi adalah tangan 2 diletakkan di ayyadul yadain ala muqaddamihi mulsiqal al musabbih bil ukhra. Jadi 2 jari telunjuk yang kanan, perhatikan. Jari telunjuk yang kanan dengan yang kiri ini ditempelkan di depan. Nah, ini kanan. Jari telunjuk kanan dengan kiri ditempelkan di depan. Nah, terus ibham ini jempol ketemu jempol ini ditempelkan di sini. Nah, paham di sini? Kemudian dijalankan ke kofa. Kofa ini tengkuk bagian belakang ini, leher bagian belakang. Jadi seperti ini. Nah, dijalankan ini. Ini sunnah. Artinya apa? Merata semuanya. Ini sunnah. 1, 2, 3. Seperti itu. Yang wajib cuma kalau kita kan biasanya ambil yang wajib saja. 1, 2, 3 selesai. Tapi kerjakan yang sunnah semuanya. Nah. Ini kesunahan eman kalau ditinggalkan. Kita tahu hukumnya, tahu caranya, tapi ditinggalkan lupa. Kalau ilmu itu diamalkan, itu akan menambah ilmu-ilmu yang lain untuk kita dapat. Kalau kita ilmu cuma lewat, tidak nambah ilmunya. Atau nambah sedikit, tidak barokah.
Tapi kalau kita dapat ilmu baru sunnahnya wudu, diamalkan wes. Sekalipun seumur hidup sekali. Jadi kalau ada ilmu baru, diusahakan langsung diamalkan. Sekalipun tidak istiqomah apa. Yang penting mengamalkan. Daripada ada ilmu terus cuma didengarkan tok. Walis sumakhaini bima'in akhara. Dan juga mengusap lubang telinga. Nah, ini lubang telinga. Ini bima'in akhar dengan air yang baru. Artinya bukan air yang tadi mengusap kepala. Jadi setelah mengusap seluruh kepala, diusap telinga. Ini yang tadi kan luar dalam. Mana tadi? Oh, belum ya. Wa mas'u udhunin. Wa mas'u udhunin batinan wa dhahira. Tadi itu kan amim ar-ra'sah wabda'u minal muqaddam. Dimulai dari paling depan terus ke belakang. Kemudian termasuk sunahnya wudu lagi mengusap telinga. Batinan wa dhahira. Di batin ini dalam. Nah, seperti ini dalam, batin. Ini diusap juga. Batin wa dhahira dan luar. Makanya kita kalau ngusap seperti ini. Telunjuk di dalam. Jempol di luar. Nah, gini. Artinya dhahira dan batinan kena usap semua. Sekalipun gini tetap sunnah. Cuma yang lebih sempurna nanti. Dhahir dapat batin apa. Jadi 3 kali. 1, 2, 3. Maka kita seperti ini saja dapat 6 kesunahan. Ini 1. Ya, yang telunjuk ke dalam batin. Yang jempol di luar. 1, 2, 3. Ini sudah 6. 6 kesunahan yang didapat. Wali somakho ini dan juga lubang telinga. Nah, ini bima'in akhar dengan air yang lain. Diginikan. Istidharon. Kemudian juga sunat wa khallilan asabi al yadaini. Khalilnya apa? Menyelat-nyelati deriji jari-jari tangan. Jari tangan ini sunat di khalil, di selat-selati. Dengan cara apapun, yang penting semua jari-jari ini kena. Tapi yang afdal adalah bitashbik. Tashbik itu apa? Watu hadima alal ukhra, meletakkan salah satu yadain ke yang lain. Jadi seperti tashbik ini. Nah, namanya tashbik ini. At-tashbik. Jadi kalau di salat-salati langsung gini, biar kena semua. Kalau pakai cara lain, misal diginikan satu-satu, ya apa-apa. Cuma yang afdol itu di tashbik, langsung ambil air, nah segini. Ini sunnah, tashbik. Wal lihyata. Ini juga sunnat menyelat-nyelati jenggot al-kassata yang tebal. Nih. Kalau jenggotnya tebal, misal jenggotnya 2 meter misalnya. Tebal ini sunnah di khalil, di salat-salati. Bukan wajib. Kalau yang tipis wajib. Ini yang jenggotnya tebal, nah, ini di salati. Kasah. Apa patokannya atau batasannya tebal dan tidak? Seperti yang kemarin sudah lewat. Allati la tural basyara min khilaliha fi majlis takhatub. Jadi jenggot yang sekiranya kulitnya itu tidak terlihat di sela-selanya ketika berbicara. Kalau saya kan tipis, jadi kelihatan. Kalau panjang misal, ketika ngomong, ketika berbicara, ngobrol, itu kan gerak-gerak kan. Itu kira-kira sela-selanya kelihatan apa enggak kulitnya. Kalau yang tipis kelihatan pasti. Kalau yang tebal, dari tebalnya, maka ketika bicara, ngobrol, harus melihat jenggotnya. Gerak-gerak, kelihatan apa enggak kulitnya. Oh, enggak kelihatan. Itu kategori tebal. Kalau tebal, maka hanya sunnah, enggak wajib. Warijla ini juga sunnah menyelat-nyelati jari-jari kaki. Nah, kaki ini juga disalsati. Sama, anggap ini kaki ya. Ini juga sama diginikan. Yang sunnah itu pakai apa? Bil khinsir, min khinsir ilal khinsir. Patokannya. Bil khinsir dengan jari apa ini? Kelingking. Jadi pakai jari tangan, kelingking. Min khinsir dari kelingking yang kanan. Kelingking yang kanan, anggap ini kaki ya, yang kanan. Diginikan. Diselati 1, 2. Min khinsir ilal khinsir. Sampai khinsir lagi. Sampai apa? Sampai jari yang kelingking yang paling kiri. Diakhiri dengan kiri. Jadi patokannya 3 khinsir. Bil khinsir dengan jari kelingking. Min khinsir dari jari kelingking. Ilal khinsir. Diakhiri jari kelingking lagi. Wastakmili salasabil yakini wallahu alam shawab.